Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wakidin. Saya adalah seorang guru di UPTD SD Negeri Jumbleng, Kecamatan Losarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112047. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SD Negeri Jumbleng pada kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Oke. Hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada kesempatan hari ini kita sudah masuk ya di tema yang sudah Bapak siapkan ya. Pada posisi siang hari ini kita sebelumnya pengen KM memimpin doa sebelum belajar. Mbak Ayu pimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Untuk berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat sehat untuk semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak pengen mengabsen kehadiran satu persatu, barangkali ada yang tidak hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak absen satu-satu dulu. Sebelum pelajaran kita mulai, Fahmi hadir, Anin hadir, Angga hadir, Dini hadir, Fatan hadir. Pada hari ini ya, demi kecintaan kita kepada bangsa dan negara ya, cinta kita bangsa dan negara, sebelum kita masuki tahap pembelajaran, Bapak minta kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri.
Oke, silakan duduk kembali. Kita setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, memberikan asesmen ya, masukan pembelajaran yang pada hari ini ya. Kita masuk pembelajaran pada hari ini ya, diagnosanya ya, yaitu tentang masalah apa? Hidup lapang dengan berbagi ya, hidup lapang dengan berbagi. Tapi sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, Bapak pengen ada yang namanya free test. Kita temanya adalah tentang hidup lapang dengan berbagi. Tapi sebelumnya Bapak mau kasih kalian free test dulu. Apa sih Pak free testnya? Di dalam pembelajaran hidup lapang dengan berbagi, itu di dalamnya kita ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah ya. Bapak pengen tanya nih ya, untuk free test keseluruhan kepada kalian semua ya. Bapak kasih 2 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Zakat itu ada berapa macam? Dan sebutkan. Berapa macam? Ada 2, betul. Yang pertama adalah zakat fitrah, kedua zakat mal. Oke, bagus ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap materi ya. Ke tahap materi. Tapi sebelumnya ya, sebelum ke materi, Bapak pengen kalian biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Oke? Oke, yuk semuanya berdiri dulu sebelum kita ke pembelajaran. Kita yel-yelnya tentang apa aja? Tentang senam penguin. Oke, kita senam penguin dulu. Ikutan ya? Ikutan ya? Oke, ikuti senam penguinnya. Yuk. Five, four, 3, 2. Ikutan ya. Oke, silakan duduk kembali. Thank you untuk semuanya. Kita masuk ke dalam materi ya. Kalian nanti bisa dilihat ke materi kita ya. Di materi kita itu ada apa aja sih ya? Di materi kita itu adalah tentang hidup lapang. Kita ke materi ajar ya. Ke materi ajar ya. Sebelumnya kita masuk ke sini ya, ke infografis ya, di mana materi ajar kita ya sangat jauh. Kita bikin senang, kita bikin happy ya. Di dalam materi pembelajaran kita ya, yaitu hidup lapang dengan berbagi ya. Ini yang nanti materi kita akan bahas, yang materi kita akan berikan pada kesempatan hari ini ya. Kita harus yang namanya seorang manusia ya, filosofinya harus tinggi, punya wawasan yang tinggi, di mana kita itu pasti butuh dengan orang lain. Bener gak? Manusia itu pasti butuh dengan orang lain. Nah, di mana kita butuh orang lain, itu ada yang namanya hidup lapang dengan berbagi. Kita saling berbagi. Berbagi dengan siapa, Pak? Boleh dengan teman, dengan kerabat, orang tua, ya, sanak famili lah, yang dimana kalian juga pasti akan butuh, ya, akan butuh apa? Butuh orang lain, ya, butuh orang lain. Nah,
materi kita adalah tentang zakat. Tentang zakat. Tadi di free test awal, zakat itu sudah Bapak jelaskan ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Bapak tanya, zakat fitrah itu dikeluarkannya kapan sih? Ya, pada bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah itu dikeluarkannya pada bulan Ramadan sampai datangnya sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri itu sudah tidak boleh membayar zakat fitrah. Sudah nggak boleh. Kenapa, Pak? Ya, sudah tidak bisa membayar zakat fitrah. Itu nanti namanya zakat mal. Ya, namanya zakat mal. Oke? Nah, kita nanti ada infak, ada sedekah, dan ada hadiah. Kita bahas satu-satu. Zakat dalam bahasa berasal dari kata zakat, yuzakki, tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Ya. Zakat itu menurut bahasa adalah zakat, yuzakki, tazkiyah, suci. Untuk apa, Pak? Mensucikan badan kita. Selama 12 bulan, hanya 1 bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan itu di dalamnya ada yang namanya zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal dikeluarkannya kapan saja, bebas, ya. Dan zakat juga menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Suatu saat kamu nih jadi orang sukses, amin. Jadi orang kaya, amin. Kalian wajib mengeluarkan yang namanya zakat mal. Zakat harta yang sudah melimpah ruah itu sebagian seperempatnya atau ada yang namanya milik orang lain. Dikeluarkan. Supaya apa? Supaya bertambah. Bertambah apa, Pak? Bertambah kaya kamunya. Banyaklah bersedekah, berbagi. Ya enggak? Berbagi. Ayo. Punya harta kasih. Kalau ada orang ngemis ya Pak gimana Pak? Kasih aja. Kalau ada orang minta-minta Pak sudah toklok-toklok, ya dia minta-minta, kasih aja. Dia sedang membutuhkan uluran tangan kita yang kita siap untuk memberikan. Ya, dikasihkan. Ya, itu pengertian zakat dan menurut bahasa dan istilah. Sekarang golongan orang yang berhak menerima zakat. Golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa, Pak? Yang pertama ada fakir. Yang kedua adalah miskin. Coba bacakan Angga, miskin. Orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Ya. Anin. Ya, bacakan. Yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Nah, selanjutnya adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Apa sih Pak orang yang di mu'alaf, amil, miskin, fakir, masih ada lagi enggak? Masih ada lagi enggak? Masih ada. Siapakah dia yang berhak mendapatkan? Adalah riqab, hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya
jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Itulah rikob. Ya, rikob adalah hamba sahaya. Dulu itu banyak hamba sahaya zamannya Nabi Muhammad yang diperbudak. Ya, diperbudak oleh siapa? Oleh orang-orang yang nggak suka. Yang selanjutnya adalah gorim. Ya, yang selanjutnya adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Terus yang selanjutnya adalah tentang pembagian zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, yaitu berupa beras, jagung, dan juga gandum. Kalau kita di Indramayu rata-rata kita makannya beras, ya enggak? Makannya beras. Kalau gandum itu ada di daerah sebelah, jagung juga di daerah sebelah. Karena makanan pokoknya itu adalah jagung. Karena makan pokoknya di sana itu adalah gandum. Terus selanjutnya adalah tentang pembagian zakat. Ya, ini yang Bapak katakan di awal, yaitu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan karena menyimpan, memiliki harta, baik itu uang, emas, dan lain sebagainya. Ya, yang tadi Bapak sudah ceritakan di awal. Manfaat zakat. Nah, ini manfaat zakat. Ya, manfaat zakat adalah untuk meringankan beban orang lain, ya, membersihkan harta dan jiwa. Harta kita dan jiwa kita itu akan bersih, ya. Harta kita dan jiwa kita akan suci. Nah, yang selanjutnya adalah membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Sifat terpuji adalah sifat yang bagus, yang baik, kebalikannya daripada sifat tercela. Ya, sebelum kita ke manfaat, Bapak pengen memperlihatkan video dulu. Kalian perhatikan video ini, ya. Ilmu yang kita dapat sebelum memberikan sesuatu kepada orang lain, kita pasti yakin materinya. Kalian ditolehin. Amin. Gambar. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan tentang senangnya berbagi, ya. Jadi kalau kita berbagi atau memberikan sesuatu kepada orang lain, kita pastinya akan merasa senang. Gambar yang pertama ada panitia zakat sedang membagikan zakat kepada fakir miskin. Kemudian gambar yang kedua, gambar anak sedang berjabat tangan. Nah, berjabat tangan ini bisa juga berbagi apa ya? Berbagi kesenangan, ya, berbagi senyuman. Itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang zakat. Apa sih zakat? Zakat artinya berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut syariat tertentu. Nah, zakat ini ada dua macam. Apa saja zakat itu? Yang pertama ada zakat fitrah, ya, dan yang kedua ada zakat mal. Coba. Nah, Oke, jadi Bapak cukupkan. Ya, kita kembali. Ya, kembali ke yang tadi. Ya, sudah melihat tadi video? Ya, nanti Bapak akan berikan yang namanya LKPD, lembar kerja, ya, yang nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja itu, ya,
sesuai nanti apa yang Bapak berikan. Di video tadi sudah ada. Ya. Di video tadi sudah ada gambarannya. Masih kebayang? Masih kebayang di video tadi? Ada rukun, zakat itu apa, ya. Sekarang ke manfaat zakat, nanti setelah itu Bapak selesai, Bapak akan berikan yang namanya LKPD buat kalian. Memberikan materi umpan balik kepada kalian, ya, tentang masalah zakat yang tadi, ya. Memberikan tentang umpan balik, feedback kepada kalian, ya, tentang masalah zakat tadi. Kira-kira, ya, ada berapa golongan orang yang mendapatkan zakat? Ada? Berapa? Ada 8. Yang pertama adalah Fakir. yang kedua adalah Miskin. ketiga amil, yang keempat mu'alaf, kelima Rikob. rikob, keenam qorib, ketujuh fisabilillah, ke-8 ibnu sabil. Awas diingat-ingat tuh, ya. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi orang banyak, ya, atau bagi banyak orang, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Terus kita ada lagi yang namanya sedekah. Nih, sedekah nih, ya. Sedekah itu adalah berasal dari kata sadaqoh, artinya benar. Sadaqoh artinya benar, ya. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, juga dapat berupa materi atau non materi, ya. Dan yang terakhir, ya, kita adalah tentang hadiah, ya. Hadiah di sini adalah pemberian secara cuma-cuma, ya. Misalkan nih, saya kasih buat kalian deh secara cuma-cuma buat jajan, itu namanya hadiah, ya. Namanya hadiah, ya. Memberikan kepada seseorang secara cuma-cuma atau suatu lembaga, hadiah bisa diberikan kepada siapa saja, ya, dan kapan saja. Dan bentuknya itu bisa berupa uang, barang, atau yang lainnya, ya. Hikmahnya adalah mengikis yang namanya sifat kikir. Apa kikir tuh? Pelit, ya. Tidak mau bersodakoh, tidak mau berbagi. Melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, ya, dermawan, supaya kita bisa memberi, ya, bisa memberi, bisa mengasih kepada orang lain, ya. Terus menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi, dan mengasah sikap peduli terhadap sesama, juga menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Dan yang terakhir adalah menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat. Kita ice breaking dulu sejenak biar kita fokus nantinya. Oke, ya. Yuk kita ikuti dulu, ice breaking dulu sejenak, ya. Five, four, 5, 4, 3, 2. Oke, duduk kembali. Oke, kita masuk ke
Session yang selanjutnya ya, sessionnya kita adalah Bapak kasih tugas nih buat kalian. Apa tugasnya? Ya, tugasnya adalah per kelompok. Bapak kasih LKPD yang nanti kalian akan mengerjakan tugas itu. Ya, dan LKPD-nya nanti Bapak kasih per kelompok. Ya, siapkan alat tulisnya. Ya, siapkan alat tulisnya, nanti dikerjakan per kelompok. Ya, LKPD ini nanti kalian berdiskusi. Ya, apa yang sudah tadi Bapak berikan, ya, apa yang sudah tadi Bapak kasih materinya, ya, kalian silakan nanti dicerna dan dipahami. Langsung ngisinya di sini saja. Ya, langsung nanti ngisinya di lembaran yang nanti Bapak kasih. Ya, itu ya. Oke, dikerjakannya kelompok ya, dikerjakannya kelompok ya, dikerjakannya kelompok bareng ya nantinya ya, dikerjakannya kelompok bareng ya, bersama-sama. Silakan, sudah dimulai. Materinya adalah tentang zakat, infak, sodako, hadiah. Ya. Oke, bagus ya. Silakan dikerjakan. Ya. Oke, bagus. Oke. Dalam kurikulum kita ini ada yang namanya kurikulum berbasis cinta. Iya, ya. Kurikulum berbasis cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada diri sendiri, ya. Terus cinta kepada siapa lagi? Cinta kepada ilmu pengetahuan, juga cinta kepada lingkungan, dan satu lagi cinta kepada negara dan bangsa. Bahasa. Sebutkan 8 orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mualaf, rokok. Pertanyaannya dibaca lagi. Ya, jawabannya Fakir, miskin, amil, mualaf, rokok. Sabilillah, balik, musafir. orang yang meminta bantuan kita kasih, ya. Orang yang memberikan, yang mau memberikan kita infak, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Juga dengan sedekah juga kita harus setiap saat kita keluarkan dan kita selesai, ya. Dan mudah-mudahan kita sampai sini pembelajaran
tentang masalah hidup lapang dengan berbagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan Bapak tutup kalian dengan berdoa di dalam hati. Mbak Ayu berdoa dalam hati, silakan dipimpin. Doa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk hari ini kita pulang, sampai ketemu minggu depan. Bye bye.